Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahajud adalah salat malam yang istimewa karena memiliki banyak keutamaan. Namun di balik itu terdapat sebuah alasan yang membuat seorang ahli tahajud tidak mendapat jaminan surga padahal ia rajin salat selama 20 tahun. Perintah salat tahajud ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam dalil lain, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah tentang seorang ahli tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Ia sangat rajin melakukan salat tahajud dan selama 20 tahun tidak pernah meninggalkannya. Suatu hari saat ia hendak mengambil air wudhu, ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat ada sosok yang duduk di depan pekarangannya. Abu bin Hashim bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Orang tersebut tersenyum lalu berkata, saya adalah malaikat utusan Allah. Lalu Abu bin Hashim bertanya kembali, apa yang kamu lakukan di sini? Malaikat tersebut menjawab, saya diberitahu untuk menemukanmu pelayan Allah. Melihat malaikat memegang buku yang cukup tebal, lalu Abu bin Hashim bertanya, oh malaikat, buku apa yang kamu bawa? Malaikat menjawab, ini adalah koleksi nama-nama kekasih Allah. Mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hashim berharap ada namanya tercatat karena ia telah rajin salat tahajud selama 20 tahun. Ia pun bertanya, oh malaikat, apakah namaku terdara dalam buku yang kamu bawa? Ia percaya bahwa namanya akan tercatat. Malaikat mengatakan,
saya akan buka." Malaikat pun membuka buku besar tersebut. Setelah mengurutkan dari awal sampai akhir, rupanya nama Abu bin Hashim tidak ada di dalamnya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Malaikat meneliti pelan-pelan dengan cermat. Kemudian ia berkata, "Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini." Abu bin Hashim pun bergetar lalu terjatuh di depan malaikat. Abu bin Hashim menangis dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Ia menyesali dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah." Keluhnya yang masih menangis sesenggukan. Malaikat berkata lagi, "Wahai Abu Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, wudhu dengan air dingin saat yang lain tertidur di tempat tidur. Tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda." Kemudian Abu bin Hashim kembali bertanya, "Apa penyebabnya?" Dan malaikat mulai menjelaskan, "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Tetanggamu ada yang sakit atau kelaparan, tapi kau bahkan tidak melihat atau memberi makan. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi kekasih Tuhan jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah?" kata sang malaikat. Mendengar apa yang disampaikan malaikat, Abu bin Hashim serasa disambar petir di siang bolong. Dia menyadari bahwa hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga untuk sesama manusia. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah seorang ahli tahajud yang tidak mendapat jaminan surga. Oleh karenanya, janganlah kita bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri, sedangkan tetangga ada yang sakit atau kelaparan, tapi kita bahkan tidak melihat atau memberi makan. Semoga kita semua mengerti dan perhatian terhadap tetangga-tetangga kita, agar kita termasuk orang-orang yang hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik juga dengan sesama manusia. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.